Baik, halo, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga kita semua dari keadaan yang sehat hari ini ya. Perkenalkan saya Hana Berliani Adiniki yang akan membantu jalannya acara kita hari ini. Nah, di kelas bertumbuh hari ini kita uh, akan membahas lebih lanjut nih tentang lebih dekat dengan demensia. Tapi sebelum kita mulai, mungkin saya izin mau memperkenalkan sedikit aja ya tentang bertumbuh. Jadi bertemu itu layanan psikologi berplatform berbasis online yang menyediakan beberapa jasa gitu ya di bidang psikologi. Itu ada konseling, ada assessment, dan juga ada psikoterapi. Kemudian psikolog kami ada banyak, ada 24 orang. Ada dari bidang psikologi klinis dewasa, klinis anak, industri dan organisasi, dan juga pendidikan. Kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman sekiranya ada yang butuh atau mungkin pengen tanya-tanya dulu, boleh coba cek ya di website kami di bertukur.co.id atau menghubungi nomor kami di 0851 7120 7702. Nah, di hari ini kita akan ada sesi pemaparan terlebih dahulu nanti ya dari psikolog Novita, dan kemudian setelah pemaparan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin sedikit pengantar ya Bapak Ibu, demensia seringkali kan dianggap pikun biasa gitu ya, padahal sebetulnya demensia itu ternyata ada banyak hal lainnya gitu, mempengaruhi ingatan, pola pikir, bahasa, hingga emosi seseorang. Dan dampaknya ini cukup luas gitu ya. Bapak Sehingga hari pinjam ini kita buat akan video coba ini, Bu. belajar lebih Kita lanjut bikin supaya video, kita Bu. bisa siap seandainya berhadapan gitu ya, atau melihat ada orang lain yang menghadapi kondisi tersebut. Nah, hari ini kita akan uh, bersama dengan Kak Novita Purwosari, karena mungkin udah nggak sabar ya dari Bapak Ibu dan teman-teman juga gitu ya, saya izin perkenankan ke Kak Novita. Mari kita sambut ya narasumber kita, Kak Novita Purnamasari, MPC Psikolog. Untuk Kak Novita dipersilakan. Selamat pagi Kak. Oke, terima kasih banyak, Hana. Selamat pagi ya, saya mau menyapa dulu Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam sesi di minggu pagi kita. Hari ini senang sekali rasanya bisa bertemu ya untuk mungkin berbagi sedikit ya. Nanti juga mungkin selain saya yang berbagi, boleh dari Bapak Ibu yang hadir jika memang ada yang ingin dibagikan juga ya terkait pengalaman merawat keluarga dengan demensianya. Oke, hari ini tuh bertepatan nih 21 September 2025 merupakan Hari Alzheimer sedunia ya. Jadi momentum yang baik untuk kita lebih mengenal apa itu demensia. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Novita. Saya adalah seorang psikolog ya dengan pendidikan S1 dan S2-nya di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Ini ada beberapa pengalaman bekerja. Jadi sejak tahun 2015 saya sudah mungkin berkecimpung ya di dunia demensia gitu. Ketika itu sebagai asesor klinis di Klinik Memori RSAS, kemudian di 2016-nya Klinik Memori Rumah Sakit Advent Bandung sampai dengan hari ini. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun. Dan juga baru-baru ini di tahun ini saya bergabung menjadi psikolog di Bertumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya lampirkan juga beberapa pengalaman riset sejak tahun 2017 sampai 2024 yang tema-temanya seputar demensia gitu. Penelitian ini tidak dilakukan sendiri ya, tapi ada juga kolaborasi gitu dengan berbagai pihak, baik dari psikologi, dari kedokteran ya, dokter saraf, ada dokter penyakit dalam, ada juga dokter gigi gitu. Jadi ada kolaborasi. Di sini menunjukkan bahwa demensia itu adalah permasalahan atau tantangan kita bersama yang ternyata membutuhkan juga solusi bersama-sama. Kurang lebih tergambar dari kolaborasi pada riset-riset kami. Boleh di next. Nah, mungkin Ibu Bapak sekalian sebelum kita mulai ke materi ya, biar bisa lebih segar kita dalam nanti mendengarkan, mungkin bersama-sama perlu gerak dulu gitu. Kita ada senam otak ya, nggak lama-lama, kurang lebih cuma 2 menit. Boleh diikuti sambil duduk boleh, sambil berdiri juga boleh. Nanti gerakannya gerakan-gerakan sederhana. Kita izin ya, kita putarkan dulu ya untuk dilakukan bersama-sama.
Iya ikut joget, saya joget juga. Mungkin pertama kali coba ada ngerasa sulit ya. Gak apa-apa, kita coba aja bareng-bareng. Who says dementia is not dangerous? Don't be fooled by dementia. Don't be fooled by dementia. Be careful if you start to forget. Drink without focus. Get angry and be overly suspicious. Don't bend mice. Manus mice. Don't be responsible. Kita mengulang gerakan yang sama sekali lagi ya. Who says dementia is normal? Who says dementia is not dangerous? Don't be fooled by dementia. Don't be fooled by dementia. Be careful if you start to forget. Confused and not focused. Get angry and be overly suspicious. Don't be fooled by dementia, Dawn. Ashamed. Oke, sekian senam otak ya, kurang lebih 2 menit yang semoga juga bikin penyegaran sebelum materi, juga bikin saya lebih rileks ya. Bukan cuma buat Bapak Ibu, tapi buat saya juga. Oke, sebelumnya ini suara saya terdengar kan? Kalau misalnya nanti ada gangguan teknis, tolong dikabarin ya kalau suaranya nggak jelas. Aman kan, kedengeran. Oke, kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ya pada sharing hari ini terkait lebih dekat dengan demensia gitu. Apakah demensia bagian normal dari penuaan? Iya atau tidak? Boleh di next. Oke, baik rekan-rekan sekalian ya, dari judulnya ya lebih dekat dengan demensia. Sejatinya kita semakin bertambahnya usia, itu semakin meningkatkan juga resiko kita mengalami demensia. Sehingga penting untuk kita bisa membangun kesadaran dan juga pengetahuan terkait kondisi ini. Bukan hanya sebagai isu medis gitu ya, tapi ini juga sebagai sebuah tantangan sosial yang kelak nanti mungkin akan bersentuhan ya dengan kita dari sisi keluarga yang mengalami, atau tetangga atau masyarakat secara luas gitu. Menjadi tantangan bersama gitu, sehingga dengan pemahaman yang benar kita bisa lebih peduli dan juga lebih bijak dalam menghadapi. Ada selanjutnya beberapa hal yang akan kita bahas nanti, apa itu demensia, kemudian bagaimana sih dampaknya, dampak psikologis pada keluarga yang merawat pasien demensia, dan bagaimana tips mengelola stres dalam perawatan pasien demensia. Oke, kita akan mulai dengan apa itu demensia. Jadi Bapak Ibu sekalian, demensia ini adalah kumpulan gejala penurunan fungsi otak ya, yang membuat seseorang akhirnya kesulitan mengingat, kesulitan berpikir, kesulitan berkomunikasi, bahkan mengurus dirinya sendiri. Jadi demensia ini bukan hanya sekedar lupa-lupa biasa gitu ya yang normal, tapi sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Ya, untuk bisa menggambarkannya mungkin izinkan saya memberikan contoh melalui 2 skenario ya. 2 skenario yang saya buat dari pengalaman pribadi juga dalam setting yang mirip dengan pengalaman pasien. Jadi share sedikit ya, dulu ketika tahun 2015 pertama kali saya kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin, saya tuh sempat nyasar gitu ya, sempat lupa gitu ya, lupa di mana ruangan saya. Jadi sulit menemukan ruangan saya. Karena hari pertama ketika ke ruangan tersebut itu masih ada teman gitu ya yang bareng menunjukkan. Tapi ternyata ketika hari berikutnya saya datang sendiri, oh saya kesasar gitu ya. Ternyata saya baru menyadari, wah RSIS ini besar banget gitu. Saya bingung harus kemana gitu ya.
Ketika itu yang saya lakukan, saya sempat foto gitu ya posisi saya, kemudian bertanya ke teman yang kemarin sudah mengantar gitu. Dan juga selain itu saya bertanya gitu kepada satpam yang ditemuin di sekitar gitu, di mana ruangan klinik memori gitu. Oh ternyata ada di gedung lama di lantai 2 gitu. Kemudian akhirnya saya menemukannya, dan besoknya saya sudah mulai tahu gitu ya, oh ternyata di RSAS ada banyak akses masuk, pintunya ada pintu utara, pintu selatan dan lain sebagainya gitu ya, dan sudah mulai belajar rute-rute, dan akhirnya tahu tidak terulang lagi tuh kondisi yang saya tuh lupa gitu ya kemana arah untuk bisa ke ruangan saya. Nah, berbeda dengan satu skenario lain ya, ini mungkin cerita pasien di saya lupa sekitar tahun mungkin 2018 ya, sebelum 2020 ini sempat ada pasien yang datang, sebelumnya keluarganya ya, seorang ibu datang mengeluhkan kondisi suaminya. Ya, jadi dia menceritakan suaminya ini kebetulan adalah seorang dokter ya. Yang ibu ini tuh kaget karena dia mendapatkan telepon dari supirnya, supir bapak gitu ya. Jadi supir bapak ini nelpon suatu hari bilang gini, Bu, ini saya dimaki-maki sama bapak gitu. Kenapa gitu ya? Ya saya kan nganter bapak ke rumah sakit, tapi ketika saya turunkan, bapak tuh bilang ini tuh salah, bukan di sini gitu ya. Pintunya tuh bukan ini, saya nggak tahu ini di mana gitu. Kemudian dia meminta saya, kata supirnya gitu ya, untuk coba putar balik cari pintu yang lain gitu. Kemudian setelah di pintu yang lain pun tetap sama gitu, bapak tetap tidak ingat harus kemana gitu ya untuk menuju ke ruangan prakteknya. Akhirnya ketika itu ibu bilang, oh ya udah bawa bapak pulang gitu ya. Akhirnya bapak sudah diantar pulang oleh supirnya, namun ibu keesokan harinya ingin membuktikan sendiri gitu ya cerita supir. Akhirnya ibu pun ikut mengantar bapak gitu ya ke rumah sakit. Dan memang disaksikan oleh ibu gitu ya, di hari esoknya masih tetap sama gitu, masih tetap tidak ingat gitu ya, disorientasi tempat, nggak tahu ini di mana, ini harus kemana gitu ya untuk bisa ke ruangan yang dituju gitu oleh bapak dokter tersebut gitu. Dan ketika itu tidak sesuai gitu ya dengan keinginannya gitu, nggak ketemu gitu di mana ruangannya, maka bapak akan muncul di kondisi yang memaki-maki gitu ya, marah-marah. Nah, ini mungkin gambaran dari setting yang mirip ya, sama-sama pengalaman ketika nyasar di rumah sakit atau lupa arah di rumah sakit. Namun Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat perbedaannya. Mana lupa yang normal gitu, kemudian mana yang ini adalah bentuk dari demensia. Jadi kata kuncinya adalah pada persisten dan progresif ya. Yang satu mungkin ketika pengalaman saya itu tidak terulang ya, tidak terjadi lagi hanya satu kali gitu, kemudian tidak memburuk. Tapi di skenario yang kedua ternyata itu terjadi lagi besoknya, dan kondisinya memicu perburukan pada munculnya gejala-gejala lain gitu ya, seperti memaki dan lain-lain. Oke, itu gambaran tentang demensia. Jadi apa? Jadi demensia ini sebetulnya, boleh next. Jadi demensia ini adalah sindrom klinis ya, atau tadi kumpulan gejala yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tergantung pada penyakitnya. Bisa teman-teman lihat yang di sebelah kiri ada gambar ya, demensia ini seperti payung, istilah payung yang di bawahnya ada jenis-jenis penyakitnya gitu. Yang sebagian besar ya paling banyak terjadi karena Alzheimer demensia, jadi gangguannya gangguan memori jangka pendek, yang patologinya juga khas ya, biasanya terjadi karena faktor genetik, ada plak amyloid, ada fibrillary tangles yang ditemukan gitu ya pada otak penderita demensia Alzheimer. Kemudian juga ada yang disebabkan karena Lewy body demensia gitu, biasanya gejalanya juga berbeda ya, halusinasi gitu yang muncul terlebih dahulu gitu. Ada vascular demensia, kemudian ada frontotemporal demensia gitu ya, biasanya banyak gangguan-gangguannya terkait proses berpikir, membuat perencanaan, pengambilan keputusan gitu ya, menjadi kesulitan, ada karena Parkinson dan lain-lain. Jadi demensia dan Alzheimer itu berbeda, di mana demensia adalah istilah payungnya gitu ya, menunjukkan gejala-gejalanya, namun disebabkan oleh penyakitnya salah satunya adalah Alzheimer. Oke, sesuai tema Hari Alzheimer sedunia tahun ini, Ask About Dementia, Ask About Alzheimer. Jadi biar kita lebih bisa membedakan juga. Ya, boleh di next. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, fenomenanya ini adalah gambaran grafik proyeksi orang yang hidup dengan demensia di seluruh dunia.
dari tahun 2020 dan diprediksi akan terus meningkat sampai tahun 2050. Sehingga ini secara global di tahun 2020 saja sudah ada 55 juta orang yang hidup dengan demensia. Nah, di Indonesia sendiri dari penelitian yang terbaru tahun 2021 itu bahkan angkanya melebihi garis proyeksinya gitu. Kalau garis proyeksinya itu baru 2 juta, tapi dari penelitian Stride ya, itu ditemukan sampai 4,2 juta orang di Indonesia yang mengalami demensia. Nah, artinya apa? Artinya di sekitar kita ternyata sudah ada gitu ya orang-orang yang terdampak dari demensia. Meski kita mungkin juga tidak menyadarinya. Boleh next. Nah, untuk gambaran beberapa bentuk konkret perilaku pasien demensia itu diantaranya yang pertama ada mengulang-ulang pertanyaan atau cerita yang sama berkali-kali. Misalnya dari kasus pasien yang kemarin baru datang ya, ada seorang bapak yang membawa pasien ayahnya gitu. Kemudian dia mengeluhkan, iya jadi pasien ini tuh selalu setiap hari nanyain hari aja. Misalkan gini, sekarang hari apa sih? Papi harus ke kantor nggak hari ini? 5 menit kemudian, papi harus ke kantor nggak sih? Ini hari apa ya? Kemudian berulang-ulang gitu. Ada ingatan bahwa memang harus ke kantor gitu ya ketika hari kerja, makanya ditanyakannya hari apa. Kemudian kebingungan dan lupa arah bahkan menuju lokasi yang sebelumnya familiar untuk pasien. Ini seperti contoh skenario yang tadi. Kemudian ada sulit berkomunikasi karena apa yang ada di kepalanya itu seringkali juga tidak keluar sampai ke mulutnya. Gitu ya, atau kita biasa kenal afasia, gangguan berbahasa. Jadi seringkali mungkin ibu bapak nemuin ya orang yang kalau misalkan dia diajak ngobrol, dia tuh seringkali jeda gitu ya, nggak bisa menanggapi dengan spontan. Seringkali kayak apa sih itu maksudnya tuh gitu ya, suka keluar kesulitan seperti itu. Atau juga yang terlihat dari orang-orang dengan gangguan fungsi Broca di otak gitu ya, kesulitan memproduksi juga kata. Misalnya ada pernah pengalaman pasien yang misalnya dia tuh mau minum, dia mau nyuruh anaknya gitu ya, dek tolong dong itu ambilin toke gitu. Sementara anaknya tuh nggak ngerti gitu ya. Oh jadi setelah dilihat apa yang ditunjuknya ternyata dia menunjuk teko gitu, tapi yang keluar dari mulutnya itu berubah menjadi toke gitu. Ada gangguan berbahasa sehingga gangguan berkomunikasi. Kemudian juga tidak mengenali keluarga. Ini juga terjadi pada beberapa pasien ya. Jadi ada seorang perempuan yang saat itu berusia sepertinya seusia gitu dengan saya, mengantar ibunya. Kemudian saya setelah kita berbicara ringan, saya sempat menawarkan gitu untuk pemeriksaan. Ibu, apakah ibu lebih nyaman untuk ditemani keluarga pemeriksaannya atau lebih nyaman berdua aja dengan saya gitu. Terus tiba-tiba pasiennya tanpa disangka-sangka bilang, sendiri aja, lagian juga ini bukan keluarga saya, katanya gitu. Kemudian ketika keluarganya berusaha mengingatkan gitu ya, Nin, ini kan aku anak Nin gitu ya. Respon pasien tuh, anak saya nggak gendut kayak gini gitu, anak saya lagi di sekolah gitu. Yang diingatnya pasti anaknya di sekolah gitu. Jadi justru cucunya yang diingat sebagai anak oleh pasien. Kemudian juga perubahan emosi ya, seperti menjadi mudah marah atau sering menangis. Nah, kondisi perubahan emosi ini biasanya terkait dengan penurunan fungsi berpikirnya tadi gitu. Kayak kondisi-kondisi kesulitan berbahasa itu kan seringkali membuat pasien jadi frustasi ya. Aduh, aku tuh mau ngomong tapi nggak keluar. Jadi kesel, jadi frustasi. Nah, kalau misalnya frustasinya ke arah luar, biasanya jadinya marah-marah gitu ya. Tapi kalau frustasinya ke dalam dirinya biasanya jadi gejala-gejala depresi gitu ya. Jadi lebih seringnya menangis gitu ya, nggak semangat, jadinya diem, nggak mau ngomong. Kemudian juga curiga ada yang mencuri barang miliknya atau hendak menyakitinya atau mengkhianatinya. Ini bentuk gangguan perilaku juga ya, berupa delusi. Bentuk-bentuknya tuh biasanya kayak tadi kalau di video dia curiga sama ART-nya gitu ya, merasa kamu ngambil dompet saya hilang gitu. Atau bahkan bukan pada benda-benda yang sebetulnya signifikan juga. Misalnya kehilangannya itu kehilangan sendok gitu ya. Kamu ngambil sendok ya, kok sendok pada nggak ada gitu. Dan ketika si ART-nya sedang beres-beres lemari, ternyata malah dia melihat ada tumpukan sendok di bawah baju gitu di dalam lemari. Atau misalnya tumpukan sendoknya ada di bawah kasur.
ini juga yang umum ya ngerasa akan dikhianati, jadi merasa delusinya tuh merasa pasangannya berselingkuh, selalu merasa kok ada perempuan lain yang tinggal di rumah ini gitu, atau kamu tadi pulang dianterin siapa gitu, padahal lagi mana-mana gitu ya istrinya. Kemudian juga ada halusinasi dan perubahan perilaku lainnya, misalnya ngerasa melihat orang tuanya sudah meninggal, tapi dia menanyakan gitu kepada anaknya, tadi nenek kemana ya abis ngobrol sama saya gitu, tadi lihat ada di dapur kok sekarang nggak ada. Boleh di next. Nah, dari gambaran tadi ya perilaku-perilaku konkret dari pasien demensia, kita bisa menghayati gitu ya, kita bisa membayangkan bahwa pasien-pasien demensia ini akan sangat membutuhkan dukungan dan perawatan dari keluarga. Disuntik kayaknya. Nah, di sini dalam proses perjalanan perawatannya itu akan terasa melelahkan ya, akan membuat sedih, bahkan tidak jarang memicu konflik juga antar anggota keluarga. Karena itu kita juga perlu peduli ya pada keluarga yang merawat atau kita sebut caregiver yang merawat pasien demensia. Bahkan pada beberapa studi dikatakan keluarga yang merawat pasien demensia itu sebetulnya adalah hidden patient, katanya adalah pasien juga itu yang nggak kelihatan, sebetulnya membutuhkan perawatan juga. Boleh di next. Nah, jadi apa aja sih dampak perawatan gitu ya pada keluarga yang mengurus pasien demensia? Jadi kondisi dampak ini adalah mengalami stres ya, baik stresnya karena beban fisik, lelah ya akibat tuntutan 24 jam, semakin lama semakin bergantungnya pasien pada keluarga, kemudian juga kondisi kesehatan menurun ya, ini terkait juga dengan mungkin terganggunya pola tidur yang mengikuti pola tidur pasien, sampai akhirnya bisa terjadi konsentrasi yang melemah juga. Dan dari sisi beban emosional bisa muncul ya rasa bersalah atau bahkan saling menyalahkan, karena untuk yang paling umum nih, pasien demensia sering melaporkan kepada keluarganya yang lain bahwa dia belum makan, dia nggak dikasih makan gitu ya, kesan-kesan bahwa dia tidak diurus gitu. Padahal tidak seperti itu gitu, padahal memang karena lupa sudah makan, tapi respon keluarga lain apa, ternyata responnya adalah biasanya menyalahkan gitu ya ke orang yang mengurus. Kok ini kok bapak belum dikasih makan sih, atau kok ibu nggak dikasih makan sih, ini udah jam segini. Benar. Akhirnya malah konflik yang keluarga. Bandung, Juga ada sedih, cemas gitu ya, bahkan bisa sampai depresi. Kemudian juga dari beban sosial ini akan berdampak pada terjadinya isolasi gitu ya. Biasanya ketika udah merawat tuh ya bapak atau ibu tuh jadinya nggak bisa ditinggal gitu ya, harus sama saya aja jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Hilang waktu pribadi yang biasanya mungkin ketika yang sakit bapaknya gitu ya, sebelumnya nih ibu punya jadwal rutin untuk pengajian atau punya jadwal rutin ketemu teman untuk arisan. Nah, karena dampak mengurus ini juga akhirnya jadi hilang waktu pribadi, juga sulit mengelola aktivitas harian. Gitu. Dan yang selanjutnya juga dampaknya pada sisi finansial, biaya perawatan yang tinggi. Boleh next. Nah, stres ini pada setiap orang akan muncul berbeda-beda gitu ya. Stresor yang sama juga belum tentu menghasilkan keluhan stres yang sama pada setiap orang. Nah, di sini ada penelitian yang menunjukkan ya apa sih yang bisa membedakan tingkat stres ya dalam keluarga yang merawat pasien demensia. Ini ditentukan dari jenis stresornya. Ada 3 hal di sini, ada karakteristik penyakit. Jadi didapatkan hasil ya bahwa kelompok keluarga yang mengurus pasien demensia yang belum sampai ke gejala-gejala perilaku ya, jadi kayak belum marah-marah, belum ada curigaan paranoid, belum ada disinhibisi, belum ada halusinasi. Nah, itu biasanya melaporkan stres yang lebih rendah tingkatnya dibandingkan kelompok caregiver yang si pasien-pasien demensia itu sudah banyak gangguan perilaku. Nah, itu tingkat stresnya lebih tinggi. Kemudian juga dari lama perawatan ya, biasanya mungkin kalau baru mulai perawatan ya masih banyak hal-hal yang tidak diketahui gitu, masih shock gitu ya, menunjukkan tingkat stres juga yang lebih tinggi. Tapi nanti setelah beberapa waktu mulai memahami gitu ya, mulai tahu harus seperti apa merawatnya, sehingga ada rasa mampu gitu untuk mengurus dan tingkat stresnya turun. Mungkin nanti juga ada dinamika-dinamika lain gitu ya terkait dengan kondisi stres sebagai dampak dari perawatan ini.
Kemudian juga dari intensitas perawatan. Jadi berbeda antara memang caregiver yang intens 24 jam bersama pasien dengan yang masih ada nih keluarga yang bisa secara bergantian gitu ya mengurus. Yang sendirian tentu akan melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki anggota keluarga lain atau pihak lain yang bisa membantu merawat juga. Dan next ya, sehingga selanjutnya apa yang bisa kita lakukan ya, tips mengelola stres dalam perawatan pasien demensianya. Boleh dilanjut. Nah, ini agar mudah diingat ya, kita buat dalam bentuk ABCD approach ya, pendekatan ABCD, di mana A-nya itu amati dan akui, B-nya bantu, C-nya cari dan temukan dukungan, dan D-nya delegasikan tugas. Kita akan bahas pada slide berikutnya, mulai dari yang A ya. A-nya isinya adalah amati dan akui gitu. Jadi mungkin dikenal ya bahwa kondisi-kondisi yang kita rasakan, berbagai macam perasaan, termasuk ketika kita stres gitu, itu akan banyak dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan terhadap satu situasi atau kondisi tersebut. Nah, isi A-nya adalah amatilah pikiran yang membantu dan mengganggu. Jadi maksudnya sebisa mungkin ya dalam kondisi perawatan itu, ketika kita sudah mulai muncul gitu ya kondisi-kondisi stres tadi, kita coba jeda dulu gitu ya, mungkin jeda dan juga memberi jarak antara diri kita dengan pikiran kita gitu. Setelah kita punya jarak, kita baru bisa mengamati apa sih nih pikiran yang membantu dan apa sih pikiran yang mengganggu. Contohnya seperti apa sih pikiran yang mengganggu? Biasanya pikiran yang mengganggu itu ketika kita sebagai keluarga yang merawat itu punya ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasien. Misalkan ya kita tuh kayak, aku tuh stres banget, ini nanya berulang-ulang gitu. Dan kita punya ekspektasi, bisa nggak sih kalau diam aja nggak usah nanya gitu ya. Nah itu kan mulai ada ekspektasi yang tidak realistis sebetulnya. Nah padahal perilaku mengulang-ulang pertanyaan itu dilakukan oleh keluarga bukan sengaja gitu ya, bukan sengaja pengen bikin kita kesel gitu ya, tapi itu terjadi karena memang penyakitnya gitu. Karena ada sesuatu yang saat ini mengganggu keberfungsian memori pasien gitu. Mungkin saya akan buat analogi ya, kenapa sih orang-orang sulit memaklumi gejala-gejala penyakit ini dengan membandingkannya pada penyakit lainnya. Misalnya ketika kita melihat ada orang gitu di sekitar yang jalannya pincang gitu, jalannya terpincang-pincang gitu. Nah, mungkin kita bisa melihat, oh di kakinya ada perban gitu yang melilit. Oh kita bisa menyadari dia terluka atau keseleo atau apa. Sehingga jarang ya di lingkungan ada orang yang misalkan meneriaki dia untuk cepetan dong, lari dong gitu ya. Lama banget sih jalannya gitu. Karena apa? Karena mereka lihat gitu penyakitnya dan mereka bisa memaklumi. Sehingga mungkin kalau menunggu 2 menit, menunggu 3 menit sampai orangnya sampai itu masih bisa gitu ya dimaklumi. Tapi pada pasien demensia karena penyakitnya di dalam kepalanya gitu, di dalam otaknya kita nggak melihat, seringkali kita lupa gitu bahwa oh iya Bapak tuh melakukan itu nanya berulang-ulang tuh karena sakit, bukan sengaja pengen bikin kita kesal. Nah itu dulu mungkin dari yang amati pikiran yang sebetulnya membantu dan mengganggu. Ketika memang pikiran yang mengganggu, ya udah sisihkan. Ketika pikiran yang membantu itu yang dipertahankan. Kemudian selain itu kita juga amati situasi yang memicu keluhan pasien. Karena kan pasti stresor bagi keluarga adalah gejala-gejalanya tadi ya. Nah dengan kita bisa mengamati apa sih sebetulnya yang memicu Bapak nanya-nanya terus gitu. Mungkin bisa ketemu ya bentuk-bentuk strategi untuk bikin Bapak kalau misalkan nanya-nanya terusnya tuh karena kita mengidentifikasi oh karena dia lagi nggak ada kegiatan gitu ya, karena dia mungkin lagi merasa nggak nyaman, karena merasa nggak aman. Oh kita bisa mulai memikirkan strategi apa, misalkan dengan memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman ya, memeluk terlebih dahulu gitu, kemudian memindahkan ke ruangan lain dan memberikan aktivitas-aktivitas yang sederhana. Oh ternyata ketika ketika ibu misalkan lagi ngambilin metik-metikin sayur gitu ya, membantu aktivitas sederhana itu nggak muncul tuh banyak nanya-nanyanya gitu ya. Atau yang lain, misalnya lebih baik membuat ibu bercerita berulang-ulang daripada bertanya berulang-ulang karena nggak perlu ditanggapi kalau cerita misalnya gitu ya. Itu juga bisa jadi salah satu bentuk terapi dengan mengulang pengalaman masa lalunya pasien atau
membuat dia memaknai kembali masa lalunya. Yaitu yang A-nya. Kita lanjut ke B. Oke, ketika tips untuk bisa mengelola stres juga adalah bantu diri sendiri dulu ya, baru pasien gitu. Nah, di sini pun ketika kita bersama pasien demensia, sebisa mungkin untuk tidak mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal yang sebetulnya itu masih bisa difungsikan oleh pasien gitu. Jadi dibantu pasien pun secara terukur ya, kita pertimbangkan kapabilitasnya untuk bisa mempertahankan tingkat kemandirian agar enggak justru terus-terusan menurun kalau dibikin semuanya dilakukan oleh keluarga. Udah menjadi kitanya capek, kitanya stres, dan malah makin menurun pasiennya. Kemudian juga bantu dengan cara yang diterima gitu. Jadi kita harus tetap jaga martabat pasien gitu. Misalnya kalau kita lagi mau bantu ngemandiin, ya tetap aja pintunya harus ditutup gitu ya. Jangan sampai ngerasa malu gitu, pintunya dibuka udah nggak punya privasi gitu. Kemudian juga bantu dengan cara yang mudah, fokus one step at a time. Misalnya pada pasien demensia yang udah kesulitan untuk bisa memahami prosedur-prosedur ya, aktivitas mandi aja itu bisa jadi hal yang sulit dilakukan gitu. Sehingga mungkin ketika membantunya kita bisa kasih instruksinya bertahap gitu. Ayo misalkan dibasahin dulu badannya, setelah dibasahin baru sekarang pakai sabun gitu ya, baru kemudian dibilas gitu. Enggak yang langsung memberikan instruksi terlalu panjang sehingga pasien pun merasa terlalu berat gitu ya untuk mengikuti aktivitas yang sebetulnya awalnya dia bisa, sekarang kok jadi nggak bisa gitu. Kemudian juga dorong untuk memilih, tapi tetap kita batasi pilihan. Misalnya ada banyak ya yang mengatakan bahwa pasien ini kok nggak mau ganti baju, bajunya itu aja gitu ya. Sering kali muncul juga. Nah ternyata ketika coba di analisis ini bisa muncul karena juga overstimulasi gitu. Ketika dia mungkin membuka lemari itu terlalu banyak ya pilihan sampai jadinya membuat pasien tuh nggak nyaman, malah bingung, malah nggak tahu harus gimana. Jadi akhirnya ya udah pakai baju yang tadi, bajunya terus-terusan dipakai. Padahal ketika kita misalnya bisa kasih pilihannya mungkin 2 aja. Ini mau habis mandi mau pakai yang ini atau yang ini gitu. Nah, pasien masih bisa punya rasa rasa mampu gitu ya untuk mengambil keputusan, masih ngerasa punya pilihan dan masih bisa berfungsi. Selanjutnya yang C-nya, ini yang penting juga ya untuk bisa mengelola stres dalam perawatan pasien demensia, karena ibu bapak, rekan-rekan semua, stres itu pada dasarnya tidak mungkin hilang ketika stresornya pun masih ada, ketika sumber stresnya pun masih tetap di situ gitu ya. Jadi kita pasti akan mengalami gitu kondisi stres. Tapi di sini C-nya adalah cari dan temukan dukungannya. Dukungannya bisa dalam bentuk dukungan sosial ya, dari keluarga, sahabat, tetangga, komunitas. Yang pertama kita harus mengakui bahwa juga kita tuh punya keterbatasan, sehingga perlu mencari pertolongan, mencari bantuan gitu. Kadang-kala yang bikin kita stres kan kita ngerasa udahlah aku pasti nggak akan ada yang bisa gitu ya ketika aku minta tolong gitu. Jadi padahal belum dicoba juga gitu ya untuk meminta tolong gitu. Udah aku sendiri aja, siapa yang mau merawat selain aku misalnya. Ada asumsi-asumsi tadi ya, kayak pikiran yang sebetulnya tidak membantu tapi dipertahankan, dan itu justru kondisi stresnya semakin tinggi. Nah, selain dukungan sosial juga mungkin perlu kan dukungan material ya. Ini harus diapain nih? Muncul gejalanya A, gejalanya B gitu, dan itu bisa didapatkan dengan mungkin ke dokter ya, ke psikolog ataupun ke perawat. Dan juga dukungan finansial mungkin di BPJS dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah yang D. Boleh. D-nya ini adalah delegasikan tugas ya. Jadi delegasikan tugas itu kalau misalnya kita punya pasien yang lagi kita rawat, kita tahu bahwa ada hal juga yang harus kita lakukan untuk diri kita gitu. Kita perlu punya pemahaman bahwa tidak semua hal harus dilakukan sendiri. Masuk merawat pasien demensia bersama secara bergantian itu ternyata penting ya, bukan cuma buat keluarga atau caregiver-nya, tapi juga penting buat pasiennya. Karena mendelegasikan tugas merawat itu juga bisa memberikan waktu kita jalani rutinitas yang kita perlukan. Bisa me time, relaksasi, bisa melakukan hobi, merawat diri gitu. Yang mana usaha-usaha tadi ya
itu juga penting untuk membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan kualitas hidup, dan juga well-being keluarga yang merawat pasien demensia. Gitu. Selain ABCD ini juga mungkin beberapa dari kita ya dalam keseharian merawat itu punya intensitas emosi yang tinggi sehingga perlu melatih juga kemampuan untuk melakukan relaksasi. Nah, selanjutnya kita mungkin akan coba latihan relaksasi ya. Satu teknik relaksasi kita berikan di sini, boleh di next, yang namanya square breathing. Nanti ada simulasinya melalui video. Jadi kita akan melatih pernafasan ya dengan 4 detik menarik nafas, kemudian 4 detik menahan, 4 detik kita hembuskan nafas, 4 detik lagi kita tahan. Jadi sambil kita membayangkan Bapak bentuknya pinjam itu direkam square ya, ibu dulu. kotak Ayo gitu. di video ini. Untuk bisa relaksasi gitu. Ketika di sela mendampingi keluarga dengan demensia. Boleh mungkin ya kita sekarang sambil simulasi 2 menitan Iya ini. square breathing. Ini di saya ini loading ya. Udah kan mungkin Bapak Ibu sekalian nih, nanti diikuti ketika inhale nafas, kemudian tahan nafasnya, kemudian dihembuskan, kemudian kembali tahan, kemudian ditahan nafas Saya kembali, pintar sekali. kemudian ditahan Bikin video ibu. Nanti kasih lihat ke ibu ya. hembuskan lagi. Kita coba praktek sama-sama sebentar ya. Sambil mungkin nanti bisa dicoba juga ya di rumah ketika dalam situasi-situasi kita merasa intensitas emosi kita lagi tinggi. Salah satu cara bisa mengontrol diri adalah dengan mengontrol dulu nafas kita. Mungkin cukup ya untuk latihan relaksasinya. Oke. Oke, jadi mungkin nggak banyak ya sharing yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun mari kita ingat 3 hal ya, bahwa demensia itu Bapak bukan angkus. sekadar lupa ya, Bapak duduk sini. dan bukan bagian normal dari proses penuaan. Gitu. Kemudian juga dukungan keluarga sangat penting pada pasien demensia, dan pasien demensia yang keluarga yang merawat pasien demensia atau yang disebut sebagai caregiver itu juga manusia yang perlu menjaga kesehatan mentalnya. Next. Nah, di sini dengan mengetahui ya kondisi-kondisi tadi ya pada pasien demensia, kondisi-kondisi berat juga yang dialami keluarga pasien demensia, mari kita mulai dari diri sendiri setelah hari ini untuk tidak memberi stigma gitu ya, untuk tidak menyalahkan, untuk bisa menunjukkan empati, kemudian berusaha memahami, mendukung, dan menyebarkan awareness ini. Itu. Ini mungkin salah satu hal ya yang baru-baru terjadi kemarin dengan pasien di rumah sakit. Saya sempat memuji gitu ya, seorang keluarga ya, ini adalah istrinya yang sudah 1 tahun ini merawat bapak yang mengalami demensia. Ketika itu saya bilang, wah mungkin karena ibu telaten gitu ya mengurusnya, kondisi bapak tuh terlihat stabil ya dari skor pemeriksaan gitu. Kemudian juga tadi ketika saya ketemu bapak ya sebelum masuk ruangan Bu, saya tuh malah melihatnya bapak ya udah segar, baik-baik aja gitu ya, nggak kelihatan seperti pasien demensia, tenang gitu ya. Terus ibu bilang, iya betul, kayaknya kalau orang selewat doang lihat pasti nggak sadar kalau bapak tuh pasien demensia gitu. Tapi kebayang nggak, bapak tuh kalau misalkan udah sampai jalan, nah dia tuh pasti akan berhenti di tengah-tengah. Bayangkan bagaimana nanti kalau orang-orang nggak tahu kalau bapak itu demensia, pasti bakalan langsung mungkin marah-marah, memarahin bapak, mungkin bisa langsung mukul atau segala macam gitu ya. Karena ada perilaku yang tadi udah nggak ada kendali gitu, ada kontrol diri yang terganggu. Melihat jalan tiba-tiba dia jalannya ke tengah dan berhenti aja di tengah gitu. Nah,
Dengan begitu, dengan kita lebih sadari bahwa ada kondisi-kondisi demensia tadi, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih ramah untuk mereka yang hidup dengan demensia. Next. Oke, nah di sini mungkin sedikit ya tentang ketika kita menemukan nih di sekitar kita ada orang ada lansia dengan gejala demensia, lalu bagaimana? Nah ini ya tahap-tahapannya, lansia mengalami tanda gejala demensia, lalu silahkan dibawa ke puskesmas ya untuk dilakukan screening. Akan mendapatkan screening di puskesmas, nanti dari puskesmas kalau ditemui gejala demensia berdasarkan pemeriksaannya, nanti lansia tersebut akan dirujuk ke rumah sakit, baik ke dokter spesialis saraf, ke dokter kejiwaan maupun ke geriatri untuk mendapatkan tindakan lanjut dari sisi farmakologi. Nah selain itu, selain sisi farmakologi, lansia, orang dengan demensia maupun keluarganya juga bisa bergabung dalam komunitas ya. Salah satunya ini adalah komunitas ALZI untuk bisa dapat bantuan non farmakologi, atau juga bisa melakukan konseling seputar demensia ya bersama psikolog di bertumbuh.co.id. Seperti itu. Terima kasih Bu Bapak, rekan-rekan sekalian. Di sini ada mungkin sedikit quotes ya. When you are frustrated with me because of the things I cannot do, just imagine how frustrated I must be because I'm no longer able to. Ya, yang artinya ketika kamu mungkin frustasi gitu kepada aku karena hal-hal yang nggak bisa aku lakuin, tolong bayangin betapa lebih frustasinya aku karena sekarang udah nggak bisa ngelakuin itu. Oke, terima kasih.